Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Tetap semangat, tetap sehat. Nah, itu doa kami untuk Anda semua dan kembali berjumpa dengan kami dalam program Off the Record membaca berita di balik berita bersama saya Heru Subenarif. Dan saya Agi Beta, senang sekali bertemu dengan Anda hari ini dan kemudian ada banyak ya Mas Etsu dan ini yang akan kita diskusikan ini pasti menarik. Wah, insya Allah sangat menarik ya karena saya kira ini ada satu fenomena yang mungkin kalau di masa lalu kita sulit untuk memahami itu ya. Itu soal peran media sosial yang semakin besar itu ya. Sekarang ini bahkan melit media-media konvensional gitu dan kita lihat juga itu pengaruhnya terhadap Pilpres kali ini juga sangat besar ya dalam mempengaruhi keputusan-keputusan di KPU misalnya begitu ya dan juga mengarahkan bagaimana kita bisa juga melihat tren dukungan publik terhadap para kandidat itu bisa sekarang sangat mudah terlihat di media sosial ya Mbak Agi ya yang saya kira ada beberapa topik yang saya lihat satu misalnya sekarang ini sedang trending soal bahwa yang asal bukan Prabowo gitu ya jadi ini apa ya ABP ya kalau singkatannya bukan Prabowo itu ya yang dan Iya. ada tanda-tanda sudah ada semacam understanding gitu antara para pendukung paslon 01 dan 03 itu siapapun yang tersingkir di putaran pertama dan nanti putaran kedua maka yang satunya apakah yang tersingkir itu 01 dalam hal ini Anies Muhaimin yang tersingkir atau Ganjar Pranowo Mahfud yang tersingkir maka mereka akan saling mendukung dalam dalam putaran kedua nanti ya. Ini bukan kesepakatan di antara para elit politik, tapi justru kesepakatan di antara para pendukung yang kita cermati di media sosial itu bagi ya. Itu menarik. Dan juga di luar itu soal bahwa kemudian ternyata KPU banyak sekali mengubah aturan-aturan debat itu dan yang kita tahu bahwa itu akibat juga dari tekanan di media sosial gitu ya Mbak Agi ya. Tekanan publik melalui media sosial. Iya ya, betul sekali Mas Irsu. Jadi saat ini dari mulai kemarin sih ya, itu mulai trending asal bukan Prabowo. Jadi Hmm. hashtag itu dipakai begitu dan kemudian menjadi trending Twitter atau X begitu. Ramai sekali Mas Irsu. Dan kalau saya melihat jejaknya itu ini tidak hanya digaungkan oleh para influencer atau oleh buzzer yang kita tahu kalau seandainya itu kita bisa menandai begitu ya kalau seandainya itu influencer atau buzzer begitu itu kemudian banyak sekali yang berkomentar Mas Yesu karena rata-rata mereka memiliki follower begitu. Ditandai sebagai influencer karena dia memiliki follower dan dia menginfluence atau mempengaruhi pendapat dari orang lain gitu. Tapi kalau yang ini asal bukan Prabowo, banyak sekali akun-akun organik yang kalau seandainya pun dia ikut mencuit itu hanya di like sekitar 1 sampai 5 like saja begitu. Nah, ini artinya dari situ menandai juga kalau kita buka akun aslinya juga yang memfollow dia atau sebagai followernya dia juga tidak terlalu banyak. Ini artinya dia adalah akun-akun organik. Kalau kita telusur juga ke bawah, saya melihat kemudian tertarik ya. Ini siapa aja sih sebetulnya begitu ya yang memviralkan dan ketika kita buka ke akunnya begitu ke bionya dia sebenarnya tidak banyak mencuit. Jadi misalnya hanya beberapa hari sekali atau sebulan hanya berapa kali. Tapi dia ikut mencuit untuk asal bukan Prabowo ini. Artinya ini Dan adalah ini bukan akun baru ya akun baru yang bukan akun baru bukan. muncul bukan ya. Betul, iya. Jadi ini memang fenomena menarik Mas Hersu. Dan kemudian di dalamnya juga ya itu tadi seperti kata Mas Hersu ini sepertinya mulai kompak ya pendukung 01 dan 02 dan tambahan lagi ya dari 01 dan 03 Mbak, bukan 02. maaf, 01 dan 03 dan Hmm. ini melawan 02 begitu. Dan kemudian juga ini rupanya salah satu yang mendorong ini adalah pernyataan dari Pak Prabowo di depan relawannya kemarin kalau tidak salah ya di Bandung atau di mana begitu yang dia mengatakan jangan memilih pemimpin yang senang tebar janji dan omdo begitu. Hmm. Dan ini dimaknai sebagai tidak hanya menunjuk kepada Anies tapi juga menunjuk kepada Ganjar begitu. Pihak Ganjar pun pihak Anies pun juga merasa demikian bahwa tidak hanya menunjuk Ganjar tapi juga menunjuk Anies. Jadi ini serangan kepada kedua lawannya begitu Mas Hersu. Dan satu lagi yang membuat apa namanya sebenarnya eskalasi ini mulai tumbuh adalah cuitan dari Fahri Hamzah yaitu yang mengatakan bahwa mari kita aklamasi untuk memilih Prabowo Gibran begitu. Ya. Jadi percuma juga kalau seandainya tidak memilih toh akhirnya pasti akan terpilih begitu. Nah Ya, ini yang ya, ya, itu sebenarnya kelanjutan dari Kodari ya. Kelanjutan dari yang betul. dinyatakan Kodari sebelumnya ya. Pada waktu itu kan Kodari juga mendorong bahwa kalau Kodari agak berbeda, dia mengingatkan kepada para pemilih 0,
3, jangan sampai suaranya hangus gitu ya, karena dia mengarai bahwa kelihatannya yang akan masuk putaran 2 itu Prabowo dan Anies gitu, paslon 1, 02. Jadi kata dia daripada suara mubazir dikirim ke Ganjar, lebih baik dipindahkan saja ke Prabowo. Jadi ini sebenarnya satu, dia melihat bahwa memang ini akan masuk 2 putaran, dan saya kira yang di survei dari CSIS juga mengkonfirmasi itu. Yang masuk itu adalah Prabowo dan Anies. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa sebenarnya mereka itu agenda 1 putaran itu sebenarnya nggak bakal terwujud. Makanya mereka kemudian mencoba merayu pendukung 03. Saya kira itu sebenarnya konteksnya ya, Mbak Agi. Itu topik yang akan kita bahas. Kedua juga soal aturan-aturan debat yang diubah ya nanti ya Mbak Agi. Soal mic hanya digunakan 1, kemudian tidak boleh jalan-jalan, dan juga yang kita soroti lagi soal ini ya, soal moderator, peran moderator yang selama ini juga banyak kita kritik karena dia hanya menjadi semacam ya penjaga waktu saja gitu, harusnya kan bisa meluruskan. Topik yang lain saya kira yang perlu kita bahas juga, tekanan terhadap Amin itu mulai menggunakan instrumen hukum gitu, yang diduga begitu ya kan. Salah satu jubir dari tim Amin, yakni caleg dari Nasdem, Indra Haris Miaji itu ditangkap karena penggelapan pajak, dan orang kemudian mempersoalkan, nah nilai pajaknya berapa, dan terlalu banyak sekali kasus-kasus pajak yang sekarang dibiarkan berlanjut, padahal justru malah ada masalah di timnya 02 berkaitan dengan penggelapan, yaitu kalau itu penggelapan dana apa BPR ya Mbak, itu kalau nggak salah yang disebut BPR dari Jepara, dan itu jumlahnya untuk ukuran BPR saya tuh waduh sampai 102 miliar ya gitu, luar biasa. Ini yang kemudian nama-nama yang ditulis itu kita kenal juga loh Mas Hersu. Iya. Jadi saya kira kalau dibandingkan dengan kasusnya Indra Karismiaji itu ecek-ecek banget lah kasus Indra ini gitu. Ini menarik Indra, saya kenal Indra Karismiaji ini, yang dia memang kendati dia calegnya Nasdem, jauh sebelum Nasdem itu kemudian memutuskan mendukung Anies Baswedan, itu dia termasuk pendukung Anies Baswedan, padahal dia itu Katolik, jadi aktivis Katolik itu, dan dia menyebutkan saya ini kadrun cabang Katolik, dia selalu menyebutkan begitu Indra Karismiaji ini. Ini sebelum Nasdem mendukung kepada Anies, dia sudah sikapnya seperti itu. Oke, topik-topik ini yang kita bahas, makanya kita bilang ini semua menarik, dan ini lumayan banyak sekali topiknya Mbak Agi. Silakan. Ini kita akan bahas, terserah dari mana kita akan memulainya. Semuanya menurut saya ini akan sangat menarik gitu ya Mbak Agi. Kita mau mulai dari soal trending topik asal bukan Prabowo, soal mulai berubahnya aturan-aturan di KPU, semuanya menurut saya menarik gitu. Iya betul sekali Mas Hersu. Jadi menyambung sedikit soal Indra Karismiaji ya Mas Hersu, itu ternyata yang menarik banget itu Kajari yang dikabarkan menangkap itu malah mengatakan bahwa dia tidak ditangkap begitu Mas Hersu. Padahal dari pihak Timnas Anies sudah mengklarifikasi begitu ketika ditanya oleh media apakah betul Indra Karismiaji ini ditangkap, dan kemudian dari tim Anies mengatakan iya betul dia ditangkap dan kemudian kami akan memberikan bantuan hukum begitu ya. Tapi ternyata dari pihak Kajari sendiri malah mengatakan bahwa mereka tidak menangkap Indra begitu. Karena ini sebenarnya proses ini adalah merupakan kelanjutan dari proses berikutnya. Jadi udah ada di tahap kedua. Dan ketika ini maju ke tahap kedua, baru kemudian Indra ini ditahan. Jadi bukan ditangkap begitu. Oke, ini Jakarta Timur ya maksud Anda ya? Jakarta Kajari Jakarta Timur. Iya. Oke. Ini menarik karena Indra ini ternyata kasusnya sudah ada yang disidik itu adalah kasus tahun 2017-2019 yaitu soal catatan pajaknya dia. Jadi ini sebenarnya bukan kasus baru begitu Mas Hersu. Kasus yang sudah lama tapi kemudian baru kenapa sekarang ini kemudian diintensifkan dan kemudian diungkap itu tadi, dan nilainya sekitar 1,1 miliar kalau tidak salah. Ya. Kita sama-sama ketahui kasus ini kasus yang sudah berjalan cukup lama. Udah setahun lebih kasus ini. Dan ini kasus pajak, ditanganin oleh pajak. Dan nilainya pun, mohon maaf, nilainya pun tidak fantastis, nilainya 1M. Itu pun di kasus perusahaan, yang di perusahaan tersebut beliau tidak sebagai apa-apa. Artinya kasus ini kalau secara materi hukumnya masih debatable, masih bisa diperdebatkan. Tetapi menjadi pertanyaan kami dan kegundahan kami,
ketika Pak Indra lagi aktif-aktifnya dalam proses kampanye ini, karena ini beliau kebetulan membantu dalam proses acara Natal Tahun Baru ini, banyak kegiatan-kegiatan Natal Tahun Baru dibantu beliau, kok beliau dilakukan penahanan? Apakah itu perlu sampai sebegitunya? Itu pertanyaan kami. Dan terus terang, Timnas sudah menugaskan kami, tim hukum nasional, untuk mendampingi beliau. Indra sebagai pemilik dari sebuah perusahaan dan kemudian ada operator, ada pengelolanya atau administratornya begitu. Jadi dia sebagai owner. Yang ibaratnya kalau pada kasus BTS, ini kasusnya adalah ketika ada indikasi sekitar 7 miliar itu yang masuk ke rekening sebuah perusahaan di mana ditengarai perusahaan tersebut ternyata milik dari suami dari Puan Maharani begitu kan. Tapi sampai sekarang itu ibaratnya adalah sama-sama pemilik perusahaan tapi sampai sekarang menjadi tersangka kan eksekutifnya, dirutnya begitu. Nah, tapi kalau untuk di kasus Indra ini, Indra terkena dan kemudian dirut dari pimpinan tertinggi sebagai eksekutif dari perusahaan tersebut juga terkena begitu. Jadi ya memang seperti kata Mas Hersu, ini ada apa ya begitu. Itu kan banyak juga yang menanyakan apakah ini karena kontestasi eskalasinya semakin meningkat, kemudian upaya bagian dari pembusukan atau apa begitu. Karena ya kita melihat nilainya, padahal di sisi lain seperti kata Mas Hersu tadi, ada sebuah BPR di Jepara, Jawa Tengah, di mana ini laporan dari PPATK kan sudah beberapa minggu yang lalu sudah lama, dan kemudian ketika itu Bawaslu mengatakan ya mereka akan melakukan investigasi lah soal hal ini begitu, karena ini dinilai sebagai dana gelap pemilu begitu, dan terindikasi bahkan ada laporan investigasi juga dari Tempo yang cukup lengkap saya lihat. Tapi sebelum ada laporan Tempo pun itu sebenarnya sudah bergulir ya laporan dari PPATK tersebut, dan kabarnya sudah diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pada waktu itu Bawaslu mengatakan bahwa mereka akan melakukan penyelidikan lah semacam itu. Ya, bukan Bawaslu sebenarnya ini penegak hukum. Betul, ternyata belakangan dia mengatakan ya mereka tidak punya perangkatnya begitu kan. Masih tidak ada, dan harusnya ini yang bergerak kan aparat penegak hukum. Dan kalau kita melihat itu Mas Hersu, ini menyasar nama-nama yang disebutkan ini tidak lagi memakai inisial yang ada di media ya. Karena memang ini nama-nama yang cukup terkenal. Ya. Ini masuk ke 27 rekening kalau tidak salah, senilai 102 miliar, yaitu berupa kredit semacam itu Mas Hersu, pinjaman. Nah, tapi beberapa waktu kemudian setelah itu diterima di sekitar 27 rekening itu kemudian masuk lagi ke sebuah rekening begitu kan, masuk lagi ke sebuah rekening dan ditengarai rekening tersebut adalah milik dari salah satu sebenarnya, ada dua nama penting di situ, itu pengurus dari Partai Gerindra begitu, yang kita tahu juga salah satunya adalah caleg dari Purwodadi kalau tidak salah Mas Hersu, di Jawa Tengah begitu. Dan dia juga adalah pengurus dari koperasi Garuda Yaksa begitu ya. Itu adalah koperasi yang didirikan oleh Pak Prabowo yang sebenarnya dulu saja ada ratusan atau ribuan begitu untuk di seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya itu koperasi itu sebenarnya bagus gitu. Tapi ketika kita melihat bahwa pada saat kontestasi pemilu, koperasi tersebut diduga ikut bermain di situ begitu Mas Hersu, untuk dananya kemudian dipakai penelusuran oleh PPATK ya, dipakai untuk membiayai pemilu, maka itu menjadi pertanyaan besar, kenapa tidak cepat diproses begitu. Yes, oke, mari kita yang tadi sudah mulai lumayan panjang elaborasinya ya. Kita anggap ya, kita mulai dari mana dulu Mbak? Dari soal ini ya, soal tagar asal bukan Prabowo itu ya. Ini menarik ini Mbak. Tadi kan Anda juga sudah mulai menyinggung bahwa kelihatannya dipicu oleh pernyataannya Pak Prabowo gitu, yang kemudian menimbulkan reaksi dari para pendukung baik paslon 01 maupun 03 gitu ya Mbak Agi ya. Iya, benar sekali Mas Hersu. Jadi bahkan ketika sebelum ini tagar ini naik, Pak Prabowo itu mengatakan memang di depan relawannya bahwa jangan memilih pemimpin gitu, kurang lebih yang omdo atau yang gemar menebar janji dan sebagainya. Ini saja merupakan salah satu pernyataan yang kontradiktif begitu terhadap apa yang dilakukan jejak Pak Prabowo selama ini. Karena kemudian banyak sekali reaksi negatif.
reaksi negatif yang kemudian mengingatkan ini Pak Prabowo mungkin sedang membicarakan dirinya sendiri begitu, atau dia sedang ada juga yang menyarankan agar Pak Prabowo ini bercermin begitu tentang jejak langkahnya yang menurut menurut mereka itu sama dengan apa yang dia katakan, yaitu OMDO tidak menepati janji dan sebagainya, tepat janji tapi tidak menepati janji. Dan yang paling dekat yang saat ini cukup ramai juga begitu ya, tidak terlalu viral tapi lumayan gitu dipercakapkan, yaitu adalah soal mahasiswa yang di Aceh yang kemudian mengangkut secara paksa pengungsi Rohingya itu ke atas truk dan kemudian membawanya ke tempat lain. Nah, itu videonya menyebar Mas Ersu, saya lihat juga, saya cari di media luar itu di Reuters gitu ya. Selain di Reuters juga di media-media asing begitu, dan saya sangat menyayangkan itu begitu, karena memang itu memperlihatkan bahwa pemerintah Indonesia begitu Mas Yesu tidak bisa menangani dengan cepat gitu ya, tidak menangani dengan serius begitu masalah ini begitu. Dan padahal kita tahu Pak Prabowo janjinya pada tahun dulu ketika dia juga nyapres gitu ya, tahun 2019 atau 2014, dan itu beredar lagi videonya ketika Pak Prabowo mengatakan bahwa 2019 saya ingat, karena yang pergi ke Rohingya wartawan itu sahabat saya, memberikan bantuan ke sana. Itu ada 2 orang sahabat saya yang pergi ke Rohingya, dan saya waktu itu lumayan kecewa ketika Pak Prabowo mengatakan yang dilakukan pemerintah saat ini adalah dengan mengirimkan bantuan gitu ke sana. Tapi itu ya seperti kita tahu yang namanya bantuan belum tentu sampai gitu. Padahal saya tahu persis bagaimana kapasitas dari teman saya, sahabat saya itu, yang dia seorang wartawan tapi dia juga aktivis juga begitu, menyalurkan bantuan ke sana. Nah, dan Pak Prabowo ketika itu berjanji bahwa kalau seandainya saya terpilih begitu, saya akan membantu mereka, saya akan menyelesaikan masalah ini begitu. Jadi artinya pengungsi Rohingya ini harus ditangani secara cepat, secara manusiawi dan sebagainya. Tapi ternyata ketika dia juga tidak menjadi presiden, tapi toh dia adalah Menteri Pertahanan yang memiliki akses, memiliki memiliki wewenang gitu, jaringan dan sebagainya. Ternyata juga dia tidak bergerak Mas Ersu kalau kita lihat begitu ya. Dan malah belakangan ini kan kita tahu Pak Jokowi itu menugaskan Pak Mahfud MD sebagai orang yang menangani masalah pengungsi Rohingya ini. Dan kalau saya melihat ketika Pak Mahfud MD saat ini kan sedang sibuk menjadi cawapres ya. Walau bagaimanapun ini masalah-masalah yang krusial dan disorot dunia ini akan sulit gitu untuk dilakukan oleh Pak Mahfud MD, dan dia tidak mungkin akan bisa konsentrasi ke situ begitu Mas Hersu. Jadi sorotan itu tadi yang soal pengungsi Rohingya yang sekarang memang ada stigma negatif kepada mereka begitu, tapi ada juga yang mengatakan bahwa stigma itu tidak sepenuhnya benar begitu kan. Nah, jadi ketika Pak Prabowo mengatakan OMDO tidak menepati janji dan sebagainya, salah satu yang dikaitkan adalah soal penyelesaian pengungsi Rohingya begitu. Malah justru banyak yang memuji pernyataan Anies ketika didesak Anies, yang ketika ditanya bagaimana pendapat dia soal Rohingya dan bagaimana untuk mengatasinya, Anies mengatakan bahwa Rohingya itu tidak bisa diletakkan misalnya ditempatkan di Aceh misalnya, atau ditempatkan di mana yang dimana ada penduduk di situ, karena pasti akan terjadi gesekan dan akan menimbulkan masalah baru karena budaya berbeda, bahasa berbeda, pandangan berbeda, dan kondisi psikis juga yang berbeda begitu. Jadi harus ada seperti zaman dulu ketika Pulau Galang dijadikan sebagai tempat pengungsi dari manusia perahu Vietnam gitu pada dia, dan itu cukup berhasil. Dan lama-lama ketika keadaan sudah mulai membaik, mereka akan bisa kembali ke tempatnya, atau kemudian pihak UNHCR juga ikut menangani masalah tersebut gitu, menyalurkan mereka hendak kemana dan kemana begitu. Seperti halnya Anies memiliki pengalaman ya untuk pengungsi dari mana, Afghanistan kalau tidak salah ya, yang ada di Jakarta, yang pernah terjadi gesekan gitu ketika dia menjadi gubernur gitu. Jadi dia bisa mengetahui bahwa mereka itu tidak bisa ditampung seperti di Aceh, walaupun hanya sementara, harus segera ada penyelesaian tempat tersendiri untuk menampung itu gitu. Yes, oke. Itu satu soal ya, soal pengungsi Rohingya. Tapi fokus kita sebenarnya adalah bagaimana kemudian tagar itu menyatukan ya, 01 dan 03. Ini menurut saya sangat menarik karena jujur saja ini secara spektrum itu ya, pemilih 01 dan 03 ini kan sebenarnya kutub yang satu kutub utara, satu kutub selatan lah, kira-kira begitu ya, yang nggak mungkin menyatu. Tapi kelihatannya dinamika politik ini membuat itu situasinya menjadi berbeda, dan saya kira ini mereka disatukan dengan isu yang sama tentang masa depan Indonesia. Jika seandainya kemudian
pemerintahan berikutnya itu dipegang oleh Prabowo dan Gibran gitu, karena orang tidak bisa melepaskan Prabowo itu satu paket dengan Gibran. Sebelumnya kan muncul juga semacam jargon Prabowo yes, Gibran no gitu kan. Tapi lama-lama kan orang nggak mungkin dong yes kepada Prabowo dan no pada Gibran, karena kan Prabowo sendiri kemudian akhirnya mengakui bahkan dalam satu koordinasi dengan para relawan kalau nggak salah di Sentul beberapa waktu yang lalu, dia kan menegaskan bahwa yang meminta Gibran sebagai wakil itu adalah dia. Itu kan yang diakui oleh Prabowo secara terbuka. Dia pasang badan semacam itu gitu. Jadi dia meminta agar nggak usah takut lagi Mas Gibran, jangan khawatir soal itu, karena kata dia untuk yang penting kan kalau kita disebut dinasti itu nggak ada masalah, dinasti merah putih. Ini kan juga jargon-jargon kosong ya menyebut dinasti merah putih, dan orang selalu dengan mudah mengklaim merah putih, tapi sebenarnya itu klaim kosong aja untuk menjustifikasi agenda-agenda mereka tersendiri. Bagaimana mungkin dinasti merah putih seperti yang dilakukan oleh Jokowi ya, orang pasti akan ketawa terbahak-bahak gitu kalau ada menyebut ada dinasti merah putih, karena faktanya Jokowi bukan dinasti merah putih, ini dinasti yang akan menghancurkan demokrasi Indonesia. Saya kira itulah latar belakangnya. Jadi ini semacam jargon lagi bahwa tapi mungkin nggak terlalu tepat menggambarkan ya my enemy itu is my friend gitu. Tapi itu kan kepentingan kalkulasi yang sangat pragmatis ya kalau my enemy is my friend. Jadi artinya gua nggak peduli apakah agendanya seperti apa, yang penting musuh gua ya teman gua. Kalau ini mereka saya kira disatukan dalam satu ide untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia, karena kan menarik ya, mereka banyak misalnya kalau 01 pendukung Amin ini kan menyatakan bahwa ya Mas, walaupun katakanlah dia didukung oleh PDIP, tapi di situ kan masih ada Pak Mahfud MD misalnya begitu ya, ini satu. Dan kalau yang 03 sebaliknya juga begitu kan, dia lihat ya oke, ini yang penting bukan Prabowo ya kita pilih Anies. Dan saya kira sebenarnya dari sisi Anies ini, nah ini agak berbeda kasusnya. Kalau Anies ini kelihatannya memang mulai banyak lebih rasional gitu memilih Anies ya, kelihatan dari ini ternyata salah satu dampak dari debat ya Mbak ya, dari debat, dan juga orang banyak menyaksikan penampilan Anies dan jawaban-jawaban Anies, interaksi Anies dalam desak Anies itu yang kita kemarin juga singgung ya, bahwa kelihatannya desak Anies sudah cukup berhasil untuk di kalangan anak muda untuk membangun. Kemarin kita juga bacakan kan tadinya mereka yang anak tidak suka dengan politik dan sebagainya, ternyata begitu ketemu Anies bisa diskusi dan dengan enak, bahkan berdebat keras dengan Anies. Menurut mereka ternyata politik itu asik juga kan gitu. Saya kira itu yang menarik sekali, yang ada perubahan. Mudah-mudahan menurut saya memang betul ada kesadaran semacam itu di antara pemilih. Kalau para elitnya saya sih masih nggak beryakin, karena memang ada kepentingan khusus kalau para elit ini ya, kemudian bahwa oke, kita bisa musuh bersama, misalnya Ahmad Ali ya, itu wakil ketua umum Nasdem yang menyatakan oke untuk menghadapi musuh bersama Prabowo Gibran oke, tapi kalau untuk bersatu dengan 03 ya nanti dulu itu ya, itu dua hal yang berbeda. Menurut saya ini pernyataan dari seorang politisi yang konyol banget begitu ya. Kita ingat bagaimana Ahmad Ali sebelumnya juga menyatakan bahwa ketika waktu itu Hasto Kristianto menyatakan bahwa kita sedang berkomunikasi dengan tim Amin untuk menghadapi kecurangan pemerintah, dia menyatakan kalau mau berhadapan dengan penguasa jangan ajak kami. Menurut saya ini konyol banget ada seorang politisi cara berpikir semacam itu. Karena mereka ini saya kira pendukung ini tidak punya kepentingan gitu ya dalam hal ini. Kalau politisi kan kalkulasinya gua dapat apa gitu dalam kasus ini lah. Kalau gua melakukan ini dapat apa, kalau mereka enggak. Ini konsentrasinya mereka bahwa yang penting bahwa demokrasi Indonesia bisa diselamatkan dari generasi dari anak haram konstitusi gitu yang dalam hal ini Gibran gitu ya. Iya betul sekali Mas Hersu. Jadi kalau saya lihat pernyataan-pernyataan begitu ya, tadi Mas Hersu menyebut Qodari begitu kan, Qodari itu masih di benak para pemilih begitu, terutama kalau misalnya untuk 03 itu kan memang dia untuk 3 periode begitu kan, ketika itu dia mengkampanyekan 3 periode. Saya lupa singkatannya apa, pokoknya kalau Pak Prabowo itu menjadi presiden, maka kemudian Jokowi akan menjadi wakil presidennya, kan dia begitu. Dan bahkan dia sempat membuat semacam organisasi lah untuk menggolkan hal itu begitu. Dan rupanya jejak itu masih diingat sampai sekarang Mas Hersu. Jadi ketika asal bukan Prabowo ini begitu muncul, itu salah satunya adalah untuk mencegah tidak ada tiga periode lagi. Jadi rupanya
masalahnya sekarang ini yang ada di banyak netizen gitu ya benak mereka bahwa kalau seandainya Prabowo Gibran itu terpilih itu maka sama saja dengan 3 periode begitu, sama saja dengan kelanjutan dari pemerintah Jokowi yang sebelum-sebelumnya itu diperjuangkan begitu oleh para orang-orang dekat Jokowi begitu dan kemudian tidak berhasil, tapi sekarang akan di endorse gitu lewat Gibran. Nah, Gibran ini disamakan dengan Little Jokowi yang sudah pasti kalau Nah, seandainya ya, ini ya, terpilih ini akan menjadi 3 periode. Salah satunya ada yang mengatakan demikian. Asal bukan Prabowo, sebuah misi anak bangsa yang ingin negara ini dikelola dengan benar. Asal bukan Prabowo, itu mengakhiri rezim Jokowi. Tak ada periode 3. Asal bukan Prabowo, itu pencegah ada dinasti. Indonesia terbebas dari tertawaan dunia. Asal bukan Prabowo, berarti tak ada Gibran. Ini salah satu akun dengan jelas mengatakan demikian. Apalagi akun-akun yang lainnya begitu Mas Hirsu. Mereka mengatakan bahwa misalnya ya ada yang mengatakan gini, aku dukung 03. Artinya ini kan mendukung Ganjar ya. Tapi kalau 03 nggak lolos putaran, tidak lolos putaran 2, ya nanti pilih 01 asal bukan Prabowo. Kalaupun Prabowo yang kepilih jadi presiden, ya semoga 2029, 2034, 2039 dan seterusnya nggak ada lagi presiden terpilih dengan cara mengakali MK. Nah, soal MK ini melekat betul Mas Hirsu. Jadi ya, motivasi bahwa mereka tidak ingin Prabowo dan Gibran begitu ya. Jadi banyak juga yang menyatakan saya dulu sebenarnya dukung Prabowo, tapi ketika Prabowo mengambil Gibran, maka saya tidak akan memilih Prabowo begitu. ya, ya. Itu juga dengan apa yang dikatakan oleh Ayat Saifullah yang dia narasinya begitu gamblang dan kemudian itu banyak sekali yang mengaminkan begitu, banyak sekali yang menyetujui dan dia mengatakan Bukan mengkabulkan ya, bukan ya. bukan mengabulkan ya. Dan dia menyatakan bahwa Jokowi harus kalah. Itu juga cukup ramai di media sosial Mas Hirsu. Sampai sekarang masih diputar-putar videonya masih terus diunggah. Nah, jadi kalau gitu sebenarnya kita lihat ada beberapa klaster sebenarnya ya dalam soal isu asal bukan Prabowo itu ya. Hmm. Itu memang itu pendukung Anies, kedua ada pendukung dari Ganjar dan Mahfud. Yang ketiga pendukung Prabowo sendiri yang juga begitu Gibran masuk ke situ, yaitu kemudian membuat mereka hengkang kan gitu ya sebenarnya ya. Sama juga sebenarnya kalau kita tracking juga banyak yang mereka yang ada di 03 itu adalah tadinya pendukung Pak Jokowi juga yang ketika Pak Jokowi akhirnya meloloskan Gibran mereka tidak sepakat karena itu bagian dari 3 periode. Nah, saya kira sebenarnya kalau sejak awal tadi ketemunya itu dalam cara ideologis bukan ketemunya dalam kepentingan pragmatis, itu bisa jadi gerakan besar tuh Mbak, yang 01 dan 03 itu. Kenapa? Karena PDIP sendiri dalam hal ini Ibu Megawati kan juga figur yang sangat konsisten sejak awal menolak 3 periode kan. Coba jejaknya ini kita harus memberikan kredit terhadap Ibu Megawati ya dalam soal kemudian sekarang ini akhirnya skenario Pak Jokowi untuk berpanjang masa jabatannya itu berantakan. Pak Jokowinya ansih ya, belum ngomongin turunan Pak Jokowi ya. Karena kita ingat ketika tadinya mau coba 3 periode kan itu ditolak oleh Ibu Megawati ya. Dan pada waktu itu sebenarnya Ibu Megawati itu punya agenda itu yakni pembahasan soal PPHN. Ingat ya kita kalau kembali lagi ya pokok-pokok haluan negara karena PDIP ingin sekali ada PPHN itu dan kemudian ini harus dibahas di MPR kan begitu ya. Nah, akhirnya pembahasan itu kan harus untuk memasukkan PPHN itu harus di semacam sidang istimewa MPR ya harus ada semacam itu dan kemudian akhirnya PDIP itu menarik pembahasan PPHN karena alasannya akan khawatir digunakan penumpang gelap. Siapa penumpang gelap itu ya Pak Jokowi dan para pendukungnya yang ingin memperpanjang masa jabatan. Ditolak itu, kemudian ingin menunda pemilu dan kemudian juga ingin memperpanjang masa jabatan. Semua ditolak oleh Ibu Megawati dan kemudian itulah yang jadi pangkal juga seperti dikatakan oleh politisi dari PDIP ya Adian Apitupulu ya yang menyatakan bahwa kenapa Pak Jokowi akhirnya mengusung Prabowo dan Gibran itu ya karena 3 periodenya itu ditolak oleh Ibu Megawati. Jadi dalam hal ini saya kira sebenarnya ketemu itu gagasan pemikiran dari para pendukung 03 kalau kemudian mereka bergabung dengan 01 untuk menolak Prabowo dan Gibran itu saya kira inline dengan apa yang dipikirkan dan menjadi prinsip dari Ibu Megawati, Mbak Agi.
Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi memang ini berkesinambungan dari yang sebelumnya sebetulnya. Ada kaitannya, ada kronologisnya lah, ada roots-nya begitu ya, ada sejarahnya. Jadi kalau seandainya sekarang kita melihat bahwa ini terjadi kekompakan begitu ya, mereka mulai bersatu dan bercakap-cakap itu saling tektok loh Mas Iya, Hersu iya, di iya. X gitu, begitu juga dengan di Instagram. Saya melihatnya ini orang yang tidak saling mengenal, kemudian mereka berusaha untuk mengkompakkan diri begitu kan, dan dengan alasannya masing-masing begitu. Mereka tidak perlu dibuatkan alasan begitu oleh 01 maupun 03 karena seperti kata Mas Irsu tadi malah ada petinggi partai dari 01 yang menolak itu, tapi ternyata yang di bawah malah membuat alasannya sendiri, tidak mengikuti itu begitu, dan itu cukup mengejutkan. Begitu juga kalau kita melihat sekarang fenomena di media sosial, buzzer-buzzer yang dulu kita kenal sebagai buzzer-buzzer besar begitu ya, yang dulu adalah ada di ini Pak Jokowi, dan itu diungkap loh belum lama ini oleh Roma Hurmuzi, oleh Romi begitu, yang dia mengungkapkan adanya tim 10 dan ada tim 7. Yang tim 10 ini adalah para tokoh begitu yang ada di bawah kendali Pak Jokowi ini, dan kemudian tim 7 itu rupanya isinya adalah buzzer-buzzer yang dalam tanda kutip itu ya buzzer RP begitu Mas Hersu, dan disebutkan di situ ya tahulah mereka itu adalah Denny Siregar, terus kemudian ada Mas Jopre apa dan sebagainya, dan dia tidak menyebutkan siapa saja 7 orang itu, tapi kalau saya melihat lingkarannya adalah itu, karena Abu Janda atau Permadi Arya sendiri juga pernah mengatakan bahwa saya tidak masuk ke dalam komisaris dari BUMN ketika itu ditanya oleh wartawan, oleh media ya, tapi kenapa saya tidak mendapatkan jatah itu, karena saya mendapatkan jackpot dengan menjadi buzzer Pak Jokowi ketika itu tahun 2019 begitu. Jackpotnya apa ya, pokoknya bisa untuk beli segala macam lah begitu. Nah kalau kita bayangkan jackpot itu lebih besar daripada jabatan komisaris dengan gaji sekitar 50 juta itu untuk anak perusahaan BUMN, dan bisa 100 juta lebih, bahkan kalau Ahok Miliar, itu kalau yang gede yang miliar, Pak. untuk Ahok kan sampai sekitar 2 miliar lebih per bulan begitu ya, tapi kalau dia kan bukan buzzer, dia kategorinya adalah tokoh begitu ya. Nah, itu artinya adalah dia mendapatkan sangat besar sehingga menyebutnya sebagai jackpot begitu. Nah, ini orang-orang ini sekarang kan ada di Prabowo Mas Hersu. Jadi ada orang yang setia, ada orang yang setia kepada Jokowi, ada orang yang setia kepada Ganjar begitu. Karena mereka Ya, memang kalau Ahok tidak ya, justru Ahok tidak lagi setia dengan Jokowi kan, dia tuh tidak, betul. Gibran dia ya. Ya, dia menolak Gibran karena dia juga kan tetap saja dia sebagai orang PDIP kan begitu. Jadi saat ini kalau kita melihat narasi dari buzzer-buzzer itu tadi, dari buzzer Cokro begitu ya, Denny Siregar dan kawan-kawan, itu memang lunak Mas Irsu kepada 01, lunak kepada Anies begitu. Padahal mereka dulu gencar sekali ya ngomong soal radikal, ngomong soal kadrun apa dan sebagainya, sebutan-sebutan itu, tapi sekarang sudah jarang sekali. Nah, sebaliknya juga dari 01 begitu ya. Kalau 01 kebanyakan buzzer organik kalau saya lihat ya, jarang sekali. Bahkan influencer atau artis atau apapun juga sepertinya tidak dekat gitu, tidak akrab dengan 01 begitu ya. Nah, itu narasi terhadap 03 itu juga tidak sekuat narasi penolakan kepada 02 begitu Mas Hersu. Nah, sementara saat ini buzzer dari 02 itu sangat-sangat keras sekali kepada 01 maupun 03. Nah, inilah yang kemudian banyak sekali yang mengingatkan di medsos begitu, yang mengatakan memangnya nggak akan ada putaran 2. Kok kalian keras sekali kepada 01? Apakah nanti kalau kalian masuk ke putaran 2 tidak ingin menggait pemilih 01? Kalau seandainya 01 fail begitu ya, tidak masuk ke putaran 2, artinya kan harus bekerja sama begitu, menarik simpati dari pemilih 01. Atau juga sebaliknya begitu, ketika mereka keras kepada 03 artinya nih. Nah, kalau saya lihat ini memang narasi satu putaran itu yang buat mereka sangat-sangat keras kepada 01, 02. Mereka confident sekali bahwa berbagai infrastruktur yang digerakkan gitu ya, karena ada Pak Jokowi di situ, infrastruktur yang Pak Jokowi dengan cawe-cawenya bisa menggerakkan itu akan pasti akan memenangkan 02 dengan satu putaran. Saya rasa itu begitu. Yes, oke. Kita lihat perkembangannya, tapi saya kira itu satu tahapan yang menarik yang secara ini kita mungkin tidak pernah menduga akan terjadi hal semacam itu ya, tapi banyak hal yang tidak terduga kan dalam pilpres kali ini ya gitu. Kita pindah ke soal KPU dan ini ya, aturan-aturan KPU yang
juga kemudian banyak diubah, dan ini juga saya kira dampak dari tekanan publik terutama dari media sosial gitu ya Mbak Agi ya. Tadi kita bahas misalnya apa yang berubah itu aturan, kita poin-poinnya dulu, nanti kita elaborasi ya. Satu yang akan diubah bahwa soal mic ya, nantinya itu mic itu hanya satu, dan mic itu nantinya tertanam di podium yang tidak memungkinkan kandidat itu untuk berjalan-jalan seperti yang dilakukan oleh Gibran gitu ya. Termasuk dia ngompolin lagi para pendukungnya, mendatangi Pak Mahfud MD dan sebagainya. Kemudian juga soal singkatan-singkatan tidak boleh dilakukan, dan kalau dalam bahasa asing juga harus dijelaskan apa maksudnya begitu ya. Kemudian ada lagi bahwa moderator itu nanti bisa mengingatkan peserta kalau peserta debat kalau kemudian dia melenceng dari topik dan sebagainya, tidak hanya menjadi bookkeeper gitu. Nah, bahkan sebenarnya Ganjar Pranowo juga mengusulkan harusnya bukan soal concern-nya itu bukan soal yang soal itu harus waktu saja kata dia. Soal tanya jawabnya harusnya bisa lebih bebas, dengan begitu kata dia akan jauh lebih menarik debatnya. Poin-poin itu yang saya kira penting kita bahas, karena kalau dulu kan terkesan bahwa KPU itu sangat melindungi Gibran kan. Kita tahu kan bagaimana awal-awalnya diusahakan agar tadinya malah muncul yang saya tadi tidak percaya bahwa tidak akan ada debat gitu. Ternyata kan memang betul seperti diakui oleh anggota Dewan Pakar dari paslon nomor 2 Jatibowo yang mengatakan sebaiknya tidak ada debat, hanya tanya jawab saja soal visi misi, dan itu pun tidak dengan kandidat yang lain kan begitu ya. Dan dengan panelis ya maksudnya ya, tidak dengan kandidat yang lain, dengan panelis. Dan kemudian juga kita lihat soal banyak hal lah yang saya kira melindungi, termasuk juga kemarin soal mic yang dicurigai Gibran menggunakan earphone dan sebagainya. Tapi sekarang kelihatannya mulai diakomodir semua ya Mbak Agi oleh KPU ya. Iya betul sekali. Karena saya tadinya juga meragukan Roy Suryo begitu ya. Tapi ketika dia berani tampil, Mas Herssu, di berbagai podcast, berani tampil di televisi, dan kemudian dia secara detail menjelaskan soal mic itu gitu. Jadi misalnya soal apa itu namanya jack gitu ya, soal sambungan gitu. Ini kalau sambungannya garisnya 1 maka artinya dia hanya menerima saja atau apa. Kalau garisnya 2 artinya begini. Kalau garisnya 3 begini. Jadi itu harus transparan, harus dijelaskan. Kalau seandainya memang menolak tudingan itu, maka dari pihak KPU atau dari pihak TV penyelenggara harus menjelaskan apa peralatan. Jadi ternyata saya pun kan tidak paham secara teknis, tapi ketika mendengarkan paparan dari Roy Suryo, terus terang saya juga agak curious jadinya, jadi tergoda. Apa betul ya kan jadi seperti itu Mas Herssu? Nggak ada standar minimal 3 itu. Coba lihat presiden, sampai level presiden pun ya, kalau melakukan pidato apapun pasti resminya 1. Kalaupun itu ada banyak mic, itu dari berbagai lain. Di markas PBB sekalipun, itu pun juga hanya 1 mikrofonnya. Seorang penyanyi superstar sekelas misalnya di dalam negeri KD atau Vina atau luar negeri misalnya Madonna, kalaupun dia menggunakan alat seperti ini, ya, nah ini nanti sekalian saya tunjukkan ya. Kalaupun dia menggunakan alat seperti ini, ya, itu pun hanya 1, nggak perlu ada yang lain-lain gitu. Kita pun di studio kan ya cuma 1 pakai clip on kan. Iya. Jadi artinya kalau memang 1 clip on itu ternyata bermasalah, ya langsung dikasih backupnya yang lain. Nggak perlu 3-3-nya dipasang. Dan ketika ada 3 yang dipasang, ya salah satunya berbentuk seperti ini namanya headset mikrofon. Iya. Kenapa disebut headset? Karena ini diletakkan di kepala, head, gitu kan. Dan ini supaya pemirsa iNews tahu, ya ini ada 2 tipe. Dan bedanya mungkin orang awam nggak bisa bedain. Bedanya ada pada jacknya. Mungkin kalau bisa di zoom jack ini, ya. Iya. Ini kalau yang dia mikrofon itu garisnya hanya 1 di depan. Tapi ini garisnya ada 2. Bahkan ada yang garisnya 3 seperti ini. Maaf. Nah, kalau ada yang garisnya 3 semacam ini berarti ada mikrofon dan headsetnya stereo. Kalau ini mono, karena dia cuma 1. Artinya ini bisa digunakan untuk mendengar. Bisa digunakan untuk mendengar? Iya, bisa digunakan seseorang di tempat lain. Seperti misalnya Mbak Safa, itu kan pakai alat juga tuh di telinga, ya kan? Itulah yang namanya kalau ada misalnya line produsernya atau produser yang di atas itu memberikan instruksi apa-apa, misalnya memberikan instruksi kata-kata yang tadi, yang kita dengar tadi, dah, gitu tadi, ya itu kan pasti terdengar kan? Ya itulah. Jadi artinya ini berbahaya alat ini
alat ini bisa menimbulkan pertanyaan, maka saya tegas sekali lagi katakan, kalau memang mau fair, mau baik ya, next cukuplah satu mikrofon. Satu mikrofon itu juga cukup mikrofon handheld saja. Dan kecurigaan-kecurigaan itu memang kemudian timbul ketika di banyak sekali perbandingan, seperti misalnya seorang penyanyi terkenal tampil, terus kemudian di debat acara yang lain, terus kemudian juga di debat di luar negeri, pimpinan para pemimpin negara-negara lain, mereka menggunakan berapa mic apa dan sebagainya itu, ya akhirnya rupanya ini gerah juga ya KPU, daripada dituduh yang tidak-tidak, mendingan pakai satu mic, dan mic itu akan built-in ke podium begitu. Akan ditanam di situ, tidak berupa clip on, tidak berupa handheld mikrofon yang bisa dia bawa kemana-mana, juga tidak berupa skin tone yang terpasang di telinga begitu, seperti itu. Jadi memang betul-betul nanti mic-nya akan berbeda. Itu keputusannya seperti itu, Mas Hersu, karena untuk menghindari ada protes dari 01 dan 03 begitu yang mengatakan bahwa ada gerakan intimidatif lah dari Gibran ini, karena dia berjalan mendekati Pak Mahfud maupun mendekati Caimin begitu. Jadi itu dianggap sebagai, bahkan dari Pak Mahfud dan Caimin juga mengatakan, oh ternyata boleh bergerak-gerak ya, saya malah baru tahu. Jadi hal-hal seperti itu mereka sangat hati-hati sekali begitu, sehingga mereka stuck begitu ada di podiumnya begitu. Sementara diperintahkan itu kan semacam coaching ya, kalau saya rasa seperti itu. Nah, yang menarik itu Mas Hersu, itu adalah soal tidak boleh memberikan singkatan SGIE, tidak boleh lagi begitu kan. Jadi itu memang juga boleh carbon capture storage itu juga harus dijelaskan juga apa maksudnya itu kan, gitu diminta begitu kan. Betul, dan saya rasa itu sesuai ya Mas Hersu dengan naskah akademis, dengan paparan akademis. Kita pun kalau seandainya ini netizen juga menyebutkan itu, dan saya juga mengingat kembali begitu ya, dari semua, misalnya kita membuat jurnal, tesis, kita membuat skripsi begitu kan, di situ tidak boleh, kita akan ditegur dan akan ditanyakan, walaupun yang sebagai penguji kita adalah profesor itu akan menanyakan, saya tidak tahu itu istilah Anda apa, jelaskan dulu, baru setelah pada berikutnya, paragraf-paragraf berikutnya Anda bisa memakai akronimnya, memakai singkatannya, kan seperti itu. Jadi memang saya rasa ini yang berbicara di depan adalah orang-orang pintar begitu kan. Ya setidaknya apa yang mereka katakan, walaupun tidak menggunakan bahasa baku akademis begitu, tapi setidaknya berpikir dengan cara akademis, yang seharusnya mereka pun malu kalau seandainya mereka memberikan sebuah pertanyaan dan kemudian sulit untuk dijawab. Kita tahu di dalam pergaulan para ilmuwan, intelektual, itu saya sendiri begitu Mas Hersu, kalau saya bertanya kepada orang dan pertanyaan saya dia tidak paham, saya malu begitu kan. Tugas saya untuk memahamkan agar orang itu memahami pertanyaan saya supaya dia bisa menjawab dengan baik. Itu jawaban baik maupun dia paham maupun tidak, tapi dia bisa menjawab dengan baik dan bisa memberikan argumentasi begitu. Ya Kak, saya lihat kan ini kemudian jadi joke yang banyak macam-macam ya soal SGIE itu ya. Kalau kita lihat. Dan malah justru menurut Ismail Fahmi, yaitu owner dari Drone Emprit, dia melihat petanya begitu ya secara digital itu memberikan 70% sentimen negatif kepada Gibran, dan yang hanya sekitar 20% lebih begitu yang memberikan sentimen positif terhadap SGIE itu. Jadi pada saat, dan saya juga heran begini Mas Hersu, pada saat itu terjadi, itu kan begitu gegap gempita, seolah-olah itu adalah sebuah kemenangan dengan cara seperti cerdas cermat. Dan ada kawan-kawan yang saya kenal juga yang ketika Pak Prabowo dulu diberikan singkatan TPID, itu apa ya, tim pengawas atau pengendali inflasi daerah. Iya. Nah, ketika ditanya soal TPID dan kemudian ditanya soal unicorn di tahun 2019, mereka marah betul Mas Hersu. Jadi merasa Pak Prabowo itu dijebak. Pertanyaan seperti itu kan harusnya dijelaskan lebih dulu. Misalnya unicorn, yaitu investasi, misalnya usaha begitu, anak-anak muda sekarang yang kemudian berubah menjadi triliunan. Dengan sekian triliun itu namanya sudah unicorn begitu kan. Harusnya Anda menjelaskan seperti itu, karena belum tentu juga Pak Jokowi ketika itu paham. Pak Jokowi juga nggak tahu, sama juga dengan Gibran kan. Gibran juga nggak tahu soal SGIE itu, karena kemudian media kan di media sosial kemudian diperlihatkan bagaimana ketika
ditanya balik oleh Wah. kan kemudian dia ngintip itu nyontek dan dia membaca 2 Oh, kali. gitulah. Ya, iya gitu. Jadi yang memang tujuannya untuk seperti itu aja, untuk menjebak dan gaya-gayaan seakan-akan dia pinter itu kan. Tapi itu jadi bumerang saya kira buat Gibran. Iya. Iya betul, dan pendukung Pak Prabowo ini yang mengherankan, yang sekarang tahun 2014 dan 2019 mendukung Pak Prabowo dan sampai sekarang masih mendukung. Dulu mereka marah betul ketika Pak Prabowo ditanyai itu oleh Pak Jokowi. Tapi ketika sekarang Gibran menggunakan metode yang sama, hanya kopas kan berarti mereka menyanjung Mas Hersu, mengeluh-elukan. Saya kira-kira kayaknya tahu deh orang-orang yang Mbak Agi maksud itu. Iya ya, sangat-sangat disayangkan. Ya, jadi ketika kemudian kemarin banyak yang memperbincangkan bahwa menanyakan SGIE itu tidak ada hukumnya bahwa itu salah, tapi itu adalah soal etika, bagaimana kepala kita bekerja dan kemudian kita memberikan pertanyaan yang culas ya, seperti itu begitu kan, hanya dengan tujuan menjatuhkan. Saya bukan cawapresnya, jadi Ya mungkin kan Mbak itu Putri bisa sebagai ditanyakan. jubir dari pasangan 02. Soal SGIE itu ditanyakan ke Gus Imin. Kalau kata Mbak Putri, ini sebenarnya istilah-istilah biasa begitu Ya, Mbak, ya. di ekonomi syariah. Oke, saya juga mau tanya ke Mbak Putri. Kira-kira ILDP itu apa ya, Mbak Putri? Iya, Kalau Mbak. Mbak Putri tahu SGIE atau SGIE, kira-kira ILDP apa? Gimana Mas caranya Pipin, untuk Indonesia lebih bagus, kita butuh ILDP. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Mbak Putri? Silahkan Mbak Putri. ya karena saya bukan cawapresnya, jadi Ya kan mungkin Mbak itu Putri bisa sebagai ditanyakan. jubir dari pasangan 02, tentu kalau ini pernah dibahas di forum 02, tentu seharusnya Mbak Putri paham apa itu ILDP. Ya mungkin Jadi- Mas Pipin nanti bisa memberikan teknik ini juga kepada. Ini hal sederhana sebetulnya. Oke, ya. oke, Yang ingin Indonesia- saya sampaikan adalah bahwa seharusnya memang debat cawapres tidak sekaku kemarin. Tapi ILDP kalau tidak salah Indonesia Leadership Development Program. Betul. Jadi Mbak Adis paham itu, tapi ternyata kan Mbak Putri tidak paham itu. Saya ingin katakan bahwa seharusnya 5 tahun yang lalu itu tidak terulang kemarin itu. Kalau KPU-nya antisipatif, yang kedua memang calon wakil presidennya pesertanya tidak nakal. Kan persoalannya di situ sebetulnya. Ada upaya untuk menyebab sesuatu yang seharusnya Jadi Anda jelaskan saja dulu. Jadi Anda Apa? melihatnya ini question trap atau seperti apa? Ya betul. Kalau kita lihat ini kan sebetulnya untuk menjatuhkan lawan. Dulu juga begitu. Bukan memberikan pandangan visi misi kepada rakyat Indonesia, hanya sekedar untuk menjatuhkan. Nah, kemudian sekarang ketika itu terkonfirmasi dengan KPU melarang penggunaan istilah atau akronim, sebelum menanyakan itu harus dijelaskan lebih dulu dan kemudian juga memberikan kesempatan atau hak atau kuasa kepada moderator supaya kalau itu terjadi lagi seperti yang kemarin, maka itu menjadi tanggung jawab moderator untuk menanyakan supaya penjawab begitu lawannya itu dapat menjawab dengan jelas tanpa mengurangi waktu dari yang ditanya begitu. Ya, sama juga halnya sebenarnya pada Pak Mahfud, ya kan? Kan tadi saya singgung. Pak Mahfud itu pertanyaan yang diajukan oleh Gibran itu soal CCS. Nah, kalau kita sebutnya CCS juga karena carbon capture storage itu kan topik lingkungan yang akan dibahas nanti dalam debat berikutnya begitu. Sebelumnya itu kan jelas bahwa moderator juga mengingatkan agar sesuai dengan topik. Harusnya ketika pada waktu itu Gibran menanyakan soal itu, moderatornya mesti mengambil alih, mesti mengingatkan Pak Gibran bahwa itu tidak masuk dalam topik kita hari ini. Jadi kalau Anda mau menanyakan soal itu, Anda gunakan nanti untuk pertanyaan berikutnya. Harusnya bisa begitu juga nanti kalau gitu moderatornya Mbak Agi. Jadi moderatornya betul-betul harus siap juga dan harus paham juga dengan topik-topik yang dibacakan, bukan hanya menjadi bookkeeper saja gitu. Satu lagi yang sebenarnya kita sayangkan kan peran para panelis ya. Peran panelisnya cuma membuat pertanyaan dan kemudian jadi tukang ambil undian aja. Kan gitu, itu kan sayang banget. Untuk apa? Dokter, profesor dari kampus-kampus itu datang dipajang di situ dan kemudian dia nggak punya peran apa-apa gitu. Iya ya, tampaknya perasaan agak-agak pakai itu ada di Caimin dan juga ada di Mahfud ya. Sebenarnya kalau seandainya Mahfud sekarang ini kan yang sangat ramai masih terus berbincangkan adalah soal gagalnya food estate dari Pak Prabowo di Kalimantan Tengah, Gunung Mas begitu. Kalau seandainya dia mau menjawab sebetulnya gampang saja. Kalau soal itu jangan Anda tanyakan kepada kami, Mas Gibran, tanyakan kepada calon presiden Anda. Karena kegagalan food estate itulah yang akan mengancam CCS gitu. Jadi itu dilakukan oleh pasangan Anda begitu. Saya tidak melakukan hal-hal tersebut gitu. Jadi mungkin dia lebih tepat untuk menjawab
menjawab hal itu begitu. Ya. Saya jadi teringat lagi karena cerita Mbak Agi, karena kemudian saya juga menonton video yang dibuat Walhi gitu ya, yang Betul. di Gunung Mas itu kemudian ditanam jagung dalam polybag gitu ya. Nanti kita perlu bahas Mas Yesus menjelang debat cawapres Ya, dan yang kita tunggu apakah Pak Jokowi juga melakukan panen raya di situ ya. betul. Di polybag. Tapi saya berdoa mudah-mudahan Pak Jokowi melakukan panen raya itu. Jadi akan ramai lagi kalau itu yang terjadi. Saya bisa 90% pastikan akan itu Mas Hersu, karena memang dari petugas yang di lapangan itu yang ditugasi oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman itu sudah membocorkan hal tersebut. Ya ini kan orang-orang bukan orang politik, ini adalah orang-orang teknis yang didatangkan dari Jawa untuk kemudian mengakali situasi tanah pasir di sana itu yang kalau seandainya disiram itu nggak akan berjejak Mas Hersu, itu langsung ke bawah gitu, langsung gembos ke bawah begitu. Jadi ini memang perlu perlakuan khusus. Nah, apakah perlakuan khusus ini sesuai dengan nilai yang dihasilkan? Harga jagung berapa di tingkat petani? Sementara untuk mendatangkan kompos, humus, bertonton dari tempat lain, begitu juga dengan perlakuan menanam di polybag itu sangat-sangat sulit. Kita akan bahas itu nanti. Apakah itu sesuai dana yang besar yang katanya berapa puluh miliar begitu Oke. untuk sekian beberapa hektar saja? Oke, saya kira udah kita bahas ya ini soal perubahan-perubahan nanti yang akan terjadi gitu. Saya cuma membayangkan nanti kalau kemudian ternyata walaupun jauh ternyata Gibran tetap bergerak nanti kemudian para netizen ribut lagi, jangan-jangan KPU buat aturan bahwa para kandidat tangannya harus diikat kakinya Mas Ersu jalan supaya nggak bisa jalan jauh kemana-mana gitu. Oke. Di luar itu saya kira apa tadi kalau soal pajak tadi udah kita bahas ya Mbak Agi ya, soal Indra Karisma. Ada yang lain yang belum kita bahas kali ini? Sepertinya sudah semua ya. Semua ya. Oke. Saya kira topiknya memang ini menarik, lucu, tapi menurut saya ada yang sangat penting dan kita meng-highlight gitu ya bahwa sekarang ini memang terjadi, saya kira dengan tanpa kita sadari, debat kali ini, bukan debat maksud saya, pilpres kali ini kendati rezim berusaha mengatur macam-macam dengan KPU dan sebagainya, ternyata seperti air yang mengalir gitu ya, itu kemudian mereka bergerak terus menemukan jalannya sendiri dan saya kira demokrasi kita kelihatannya tengah berjalan seperti air itu menemukan jalannya sendiri. Kan air kan begitu, kalau air itu sifatnya dibendung dia akan berhenti, tetapi dia berkumpul rame-rame dan nanti saat bisa jadi air bah atau dia mencari jalan lain untuk itu. Dan sekalian saya melihat tanda-tandanya semacam itu. Yang tadi itu antara lain ditandai dengan menyatunya para pendukung 01 dan 03 gitu dan mengabaikan soal pandangan-pandangan picik dari para politisi yang di atas yang justru pikirannya nggak ingin bekerja sama gitu, malah ingin sendiri-sendiri saja. Dan saya kira ini dalam hal ini ya akal sehat itu lebih berpihak pada netizen daripada para politisinya gitu ya Mbak. Iya ya, jadi kita harus waspada begitu. Ini bukan ini untuk semuanya ya. Kalau seandainya demikian banyak hambatan walaupun itu diupayakan seperti apa, seperti air dikatakan Mas Hersu akan mencari celah kita bayangkan dan pada suatu saat mereka akan berkumpul setelah keluar dari celah itu dan menjadi kekuatan yang sangat besar. Oke, baik, makasih. Saya kira ini salah satu momen yang menggembirakan buat kita ketika melihat bahwa sebenarnya sekuat apapun demokrasi itu akan dibendung, dia akan mencari jalannya sendiri dan itu dimulai dari kekuatan civil society yang kita sebut sekarang mewujud dalam media sosial, gitu ya Mbak Agi ya. Betul. Oke, kita ketemu lagi besok ya di hari Jumat tanggal 29 Desember 2023. Saya Ersu Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.